hanya meminta waktunya Ya. untuk menghitung minggu efektif pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Minggu efektif yang untuk semester genapnya ya. Di satu semester sesuai sama waktunya datang kan? Iya. Ya kan di sini dari bulan Februari Iya. sudah masuk semester genap. Jadi kita lihat minggu efektif itu di kalender pendidikan yang sudah ditentukan oleh dinas. Jadi setiap tahun pelajaran dinas itu pasti memberikan kita kalender pendidikan yang sudah di print. Sebelum kita hitung nih ya, paham nggak minggu efektif itu apa? Belum. Saya Ibu jelasin. Jadi minggu efektif itu jumlah minggu atau hitungan minggu dalam kalender pendidikan yang full bisa digunakan dalam satu minggu. Artinya dalam satu minggu itu tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu efektif full bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Itu disebut minggu efektif. Jumlah minggu yang ada dalam kalender pendidikan yang dapat digunakan secara full untuk kegiatan pembelajaran. Karena kan di kalender tuh pasti ada tanggal merahnya kan? Iya. Ada libur nasional, ada libur semester biasanya nanti di akhir semester. Kemudian ada juga minggu-minggu atau pekan-pekan ujian atau penilaian tengah semester dan akhir semester. Jadi minggu-minggu efektif itu biasanya kita gunakan untuk membuat program tahunan atau program semester. Kan setiap semester nanti biasanya setiap guru mata pelajaran itu buat program, misalnya minggu ini sampai minggu depan misalnya gitu untuk materi apa gitu, atau bulan depannya untuk materi apa, itu biasa kayak begitu. Nah biasanya minggu efektif ini kita hitungnya itu di awal tahun atau kadang nanti diperbaharui lagi atau diperbaiki di per semester itu. Ini Ibu sudah buat dulu tahun lalu, tapi kita coba hitung ulang lagi ya. Nah ini ada formatnya, nanti tinggal niat tulis. Kalau kita mau hitung minggu efektif semester genap, kita mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni. Iya, karena Juli ini sebenarnya pertengahan ya, sudah setengahnya libur semester, setengahnya awal pelajaran baru. Nah kita lihat di bulan Januari. Di bulan Januari ini kan ada berapa minggu? Iya, kita lihat ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. Di dalam bulan Januari ini ada 2 tanggal merah. Tanggal merah pertama itu ada di minggu pertama. Kemudian tanggal merah kedua ada di minggu kedua. Berarti minggu pertama bisa disebut minggu tidak efektif. Minggu ketiga juga bisa disebut minggu tidak efektif. Berarti 2 ya. Berarti ada berapa minggu tidak efektif? 2 ya, 2. Dan ada 3 minggu efektif. Nah, kemudian di bulan Februari ini kan ada tanda-tandanya ini. Nah, ini. Tanda ini itu ditandakan sebagai libur awal puasa. Berarti di bulan Februari kemarin itu awal mulai puasa ya. Nah, ini ada berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu di bulan Februari. Kemudian di minggu pertama ini masih full ya, berarti efektif. Di minggu kedua ini bisa kita sebut efektif ya, karena ini ada di hari Sabtu. Biasanya di akhir minggu itu sudah, biasanya hari Sabtu itu kita isi dengan Sabtu budaya, kemudian senam dan sebagainya. Jadi Senin sampai Jumat ini masih produktif ya, efektif ya. Kemudian di minggu ketiga ini sudah mulai banyak kosong, karena dari hari Senin, Selasa, Rabu ini sudah libur kan. Berarti ini disebut minggu tidak efektif. Ini libur puasa, ini awal puasa tanggal 16, 17, 18. Nah, mulai masuknya lagi Kamis ini. Ini disebut minggu tidak efektif ini.
Berarti 1, kemudian ini ada Penilaian. PAS ya. Di minggu keempat bulan Februari itu ada penilaian tengah semester PTS, ada 3 hari, berarti disebut juga minggu tidak efektif. Berarti Di bulan ada 2 Februari ya, Bu? ada 2 minggu efektif dan Dan 2 2 minggu tidak efektif. Kemudian di bulan Maret ini kan minggu pertama 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 minggu. Minggu pertama itu karena lanjutan dari PTS juga tidak efektif. Kemudian minggu kedua baru efektif, ketiga juga tidak efektif karena ini sudah mulai libur Idul Fitri. Libur nasional. Ya, libur nasional ini Idul Fitri waktu itu. Nah, jadi yang efektif itu minggu kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, keempat, sama kelima. Ada 2 minggu tidak efektif, 3 minggu efektif. Kemudian di bulan April, minggu 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 minggu juga. Minggu pertama kita sebut saja efektif ya. Minggu kedua ini sudah tidak efektif karena ini, Bu? Enggak dihitung yang ini? iya, karena di sini sudah lebih banyak dia. Oh. Ngambilnya dia dari Maret ini. Mm-mm. Kita ambil di minggu kedua aja tidak efektifnya. Ya. Ini kemarin ini ujian sekolah kelas 3. Berarti ada 1, 2, 3, 4 yang efektif, 1 yang tidak efektif. Kemudian di Mei ini lumayan banyak libur ini. Ada 1, 2, 3, ini sebenarnya sudah masuk sini ya. 1, 2, 3, 4 4 minggu, Ibu? ya. Ini 2 minggu tidak efektif karena libur nasional di pertengahan, terus dia juga kita sebut tidak efektif aja. Berarti jumlah yang tidak efektif 2, 2 yang efektif yang 2. efektif 2. Dan yang terakhir Juni. Nah ini udah banyak udah tidak efektif ini. Juni ini karena sudah mulai ulangan di sini penilaian akhir semester minggu pertama. Kemudian di sini ini ya. Penilaian akhir semester. Ini sudah kelas meeting ini. Ya. Ini sudah tidak ada pelajaran berakhir di bulan Mei kemarin tanggal 30. Di bulan Juni awal tanggal 2 kita sudah mulai penilaian akhir semester sampai tanggal 8. Setelah itu biasanya diisi dengan kelas meeting ini nih ya, yang kosong. Berarti tidak aktif. Tidak ada pembelajaran, tidak aktif. 1, 2, 3, 4. 4 minggu tidak efektif. Jumlah minggunya 4 ini. 4-nya tidak efektif. Berarti jumlah minggu efektifnya 0. Iya, 0. Karena sudah selesai Ya, tidak ada pembelajaran. pelajaran. Nah, ini kan kelihatan sekarang ya jumlah minggu efektifnya ada 3 tambah 2 tambah berapa ini? 8, Jumlahkan coba. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 minggu. Kalau tulis di sini. Ada 14 minggu. Nah, tidak efektifnya berapa? Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, biasanya memang di semester genap itu banyak minggu tidak efektifnya karena bertabrakan dengan libur nasional itu, Idul Fitri, puasa, kemudian ada Idul Adha. Ya, Idul Adha, kemudian ada itu ujian sekolah kelas 12. Nah, setelah itu tinggal sebulan sudah tidak efektif lagi. Nah, jadinya 14 minggu itu Nia manfaatkan untuk membuat program semester itu. Misalnya ada 4 materi yang mau dibahas dalam semester genap. Nah, Nia pecah 14 minggu dibagi 4. Misalnya 3 minggu untuk materi 1, kemudian 3 minggu untuk materi 2. Oh, gitu cara kita buat. Iya, 4 minggu untuk materi berikutnya sampai habis di materi. Jadinya kan materi di CP kita tuh bisa habis, bisa kita sampaikan semua ke siswa. Ya, harus disesuaikan. Makanya biasanya minggu efektif ini dibuat di awal tahun pelajaran. Sebagai perencanaan kita untuk persiapan mengajar. Istilahnya sebagai target kita pengajar ya. Kalau belum punya minggu efektif nggak bisa sebenarnya buat RPP, agak susah. Makanya ini patokan kita untuk buat RPP. Kan di RPP ada kelihatan alokasi waktu. Alokasi waktu. Nah, atau modul. Sekarang modul nggak ada RPP lagi. Ini ya tetap bisa buat RPP.
Iya, enggak apa-apa. RPP sama modul kan hampir sama isinya. Cuman modul lebih sederhana saja. Itu minggu efektifnya nih ya selama semester genap.